terima kasih buat hari ini. Kalau kami terus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, kami ingin menggali firman jauh lebih lagi supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, semangat ya buat yang merayakan Imlek. Saya ucapkan Happy Chinese New Year. Semua berkat, semangat ya dari Tuhan selalu menyertai kita semua ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci untuk beban berat menjadi berkat ya. Bahkan ada berkat yang besar selalu. Beban berat itu diikuti dengan berkat yang besar. Seringkali kita itu cuma membayangkan berkat itu urusan materi. Seringkali kita membayangkan mujizat itu cuma urusan materi, nyaman ya, sakit sembuh, enggak loh. Senyatanya berkat besar, mujizat itu pada waktu kita ini berubah. Pada waktu hidup kita di tengah proses kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita jadi berkat ya. Itu benar-benar berkat yang besar, itu bukan materi. Waktu hidup kita jadi berkat senyatanya buat kerajaan Allah, disitulah berkat besar yang nyata ya. Saya tadi sebelum nyiapin ayat ini ada lagu yang bagus ya, lagunya Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Satu kata yang membuat beban berat jadi berkat yang besar itu adalah ketika kita tetap punya pengharapan kepada Yesus. Lagu ini mengingatkan buat kita semua bahwa selama hidup kita hari ini jangan pernah berputus asa. Masih ada harapan. Istilahnya kalau orang sudah sakit keras ya, sudah dokter angkat tangan, semua pengobatan medis sudah tidak bisa dilakukan, itu pun kita masih punya pengharapan. Dokter angkat tangan, pengharapan kita Tuhan yang turun tangan. Sama halnya dengan setiap saudara yang lagi ngalami masalah. Mungkin kita malam ini berkata, Bu Eli, saya sudah angkat tangan, sudah tidak bisa apa-apa atas masalah saya. Saya serasa sudah hidup terpuruk, sudah jatuh ditimpa tangga. Mungkin itu sedang kita alami. Pastikan malam ini jangan pernah putus asa. Beban berat itu akan jadi berkat yang besar. Percayalah, semakin bebanmu berat, bukan berarti itu semakin menutup jalan hidup saudara dan saya, tapi semakin membuka kesempatan berkat besarnya Tuhan yang akan kita nikmati di depan. Makanya ada satu kata, bagaimana kunci beban berat menjadi berkat yang besar, yaitu harapan. Seperti lagu itu, harapanku tidak akan hilang. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kalau kita meletakkan harapan kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, harapan kita tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya kita percaya ada 3 hal yang akan saya bahas. Kata harapan. Saudara kalau lihat Amsal 23 ayat 18 di bagian yang B ya, harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada. Berarti hari ini kalau kita berbicara masa depan bersama Tuhan selalu ada. Dan masa depan bersama Tuhan tuh nggak pernah yang namanya madesu. Nggak ada, madein bener. Bu Eli bukan madesu, bukan madein, masa depan yang indah. Orang dunia ngalami madesu karena nggak ada masa depan, nggak ada harapan.
Tapi buat kita sebagai orang benar, gak ada yang ngomong madesu lagi. Setiap kita ngalami madein, masa depan indah. Ya, madesu itu buat orang dunia yang gak punya pengharapan. Tapi buat kita hari ini pastikan kunci daripada beban berat menjadi berkat itu karena yang pertama kata kunci, harapan kita ndak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Saudara, semua boleh hilang. Ya, suamimu boleh hilang, istrimu boleh hilang, rumahmu boleh hilang di lelang bank. Mungkin pekerjaanmu boleh hilang, hartamu boleh hilang dibawa kabur orang, saudara difitnah, ya mungkin harga dirimu boleh hilang karena difitnah orang. Mungkin apapun boleh hilang dalam hidup kita, tidak menutup kemungkinan ya. Saya juga tadi dengar kabar bagaimana anak salah satu seorang jemaat ya, kita usia 22 meninggal saudara ya. Waktu dengar kabar ini saya juga merasa Tuhan kenapa, dan saya tahu bahwa anak jemaat ini yang 22 tahun adalah anak yang baik, yang suka melayani Tuhan, yang masa mudanya tidak pernah aneh-aneh ya, hidupnya juga hidupnya baik-baik ya. Kita hari ini nggak pernah tahu saudara ya. Waktu saya mendoakan orang tuanya, saya cuma berkata tetap semangat ya, jangan putus asa. Kadang-kadang kita memang tidak ngerti misteri ilahi, tapi saya berkata buat ibu ini, percayalah, mungkin daripada nanti hidup panjang tidak sampai ke rapture, lebih baik sekarang di masa-masa puncaknya Tuhan itu bawa anak pulang ke rumah Bapak, dan kita percaya dia sudah hidup bahagia. Kita ini dredeg-dredeg gak sih? Kalau saudara ngerenungin ya, kita tahu loh, rapture sebelum semua berakhir akan ada yang namanya rapture saudara. Ini pengangkatan buat semua orang kudus ya, Roh Kudus, Gereja Kudus, semua saudara. Hati-hati kalau kita nggak sampai kita terangkat, kita ini mau jadi apa? Bayangin ada penderitaan yang di Matius 24 yang tidak pernah kita alami. Bayangin saudara, penderitaan seperti apa? Saudara lihat ya, hidup di dunia ini ngeri loh saudara. Kalau saya lihat di YouTube, aduh, anak mutilasi bapak ya, pacar mutilasi pacar ya. Aduh, lihat kehidupan manusia itu sudah nggak punya kasih saudara. Sudah raja tega itu bermunculan. Makanya hari ini kita sebagai anak Tuhan, yuk biarkan dunia ini tidak punya pengharapan, itu karena mereka tidak punya penjamin. Tapi kalau buat kita sebagai orang benar, yuk apapun beban berat kita hari ini pasti akan jadi berkat. Kata kuncinya apa? Tetap punya pengharapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara percaya? Hanya di dalam pengharapan Tuhan Yesus. Malam ini yang pertama, pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Tangkap ya. Yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Harapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Ya, kita percaya bahwa ada firman Tuhan yang berkata harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, kenapa kita sekali Yesus tetap Yesus? Karena Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah memalukan saudara dan saya. Yesus tidak pernah membuat harapan kita hilang. 3 alasan ini yang akan membuat setiap kita yang berbeban berat malam ini, kita percaya kita akan lihat berkat besar. Apa berkatnya nanti kita lihat satu persatu. Kita jangan takut hari ini dengan banyak intimidasi yang berkata madesu enggak akan pernah. Masa depan kita selalu ada, yaitu madein, masa depan yang indah. Tidak ada masa depan yang suram. Itu sebabnya malam ini kita lihat ya 3 hal. Kenapa hari ini kata kunci di balik beban berat jadi berkat, yaitu tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap
Yesus. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kita tahu 3 hal. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat harapanmu di dalam Tuhan itu hilang. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang sampai hari ini berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun boleh hilang. Ya, mungkin pasanganmu boleh hilang, tapi segala sesuatu masa depan kita, harapan kita bersama Tuhan tidak akan pernah hilang. Mungkin hari ini pasanganmu mengecewakan, keuanganmu mengecewakan, jeripayamu, kekuatanmu, kehebatanmu ternyata tidak bisa membuat hidup kita. Ya, saya percaya di Amerika yang kebakaran itu banyak hari-hari ini semuanya mengecewakan. Terutama orang yang kaya raya, tidak bisa ngandalin hartanya. Hari ini nggak bisa ngandalin asuransi dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin mereka punya asuransi yang besar. Tapi kalau asuransi tidak bisa keluar, saudara, siapa yang jadi harapan kita dengan beban yang berat? Saya percaya dengan orang kaya yang habis rumahnya ludes, sudah begitu asuransi sudah tidak mau ganti. Kira-kira mungkin orang bisa bunuh diri. Mungkin banyak orang yang kecewa di akhir zaman. Mereka mengharapkan suami yang baik, suaminya meninggalkan. Mengharapkan istri yang baik, istrinya berbelok. Mengharapkan anak-anak yang bisa jadi tulang punggung, ternyata anaknya hari ini mengecewakan. Banyak anak berontak terhadap orang tua. Apa yang jadi harapan kita hari ini? Semua bisa mengecewakan. Hartamu bisa mengecewakan. Yang namanya kesehatan, tiba-tiba sudah jaga makan, sudah olahraga, tiba-tiba divonis serangan jantung, tiba-tiba divonis kanker. Ada banyak hal kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada dunia dan apa yang kita miliki di dunia, semuanya bisa berkata mengecewakan. Semuanya bisa memalukan. Kita semua tidak ada yang tahu, saudara. Makanya hari ini kalau kita berharap dengan manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Kita berharap dengan harta, harta bisa mengecewakan. Harta bisa memalukan. Kita berharap sama anak, anak bisa mengecewakan, memalukan. Bahkan kita berharap dengan apapun yang hilang hari ini, tentunya kita semua merasa kecewa, saudara. Tapi pastikan semua, saya percaya orang kalau dalam posisi punya harta seperti di Amerika, mereka punya rumah habis rata dan asuransi sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ada banyak orang frustasi, enggak? Ada banyak orang putus asa, enggak? Mungkin saya juga merasa bahwa seorang ibu yang kehilangan anak 22 tahun mungkin bisa kecewa. Bukan hanya mungkin, pastinya. Ya, mereka bisa merasa bahwa gini, Tuhan kenapa? Anak ini anak baik loh. Anak ini suka melayani Tuhan, ndak aneh-aneh. Kenapa Tuhan? Ya, tapi kita tahu hari-hari ini, kita semua ndak ngerti. Tapi satu hal, kalaupun di antara saudara yang mengikuti live malam ini, ada yang dalam posisi kecewa, dalam posisi harapan saudara terhadap apapun hari ini kecewa, hilang, memalukan satu hal. Hari ini beban berat kita malam ini ada kabar sukacita. Selama kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, maka beban berat itu akan menjadi berkat. Satu hal yuk kita lihat ya. Kita percaya firman Tuhan berkata harapanmu tidak akan mengecewakan dalam Tuhan. Harapanmu juga tidak akan memalukan ya. Itu ada ayatnya, saya tadi lupa catat saudara. Ada ayatnya nanti saya kasih ya. Harapan kita di Mazmur itu tidak pernah mengecewakan, diulang-ulang-ulang. Harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah memalukan, di ayatnya di kalau nggak salah di 1 Petrus atau berapa, itu juga ada beberapa kata. Nah, kita lihat satu persatu. Yuk, apa sih Bu Eli kalau harapan itu tidak akan pernah hilang? Saudara percaya apa yang tidak pernah hilang dalam hidup saudara? Seburuk-buruknya orang benar, harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang pertama, janji Tuhan ya dan amin. Itu tidak akan pernah hilang. Apapun janji Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan dengan fakta yang buruk, fakta yang hilang. Tidak ada tuh saudara. Hari ini pastikan, apalagi masa depan yang cerah, Yeremia 29 ayat 11 itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun
hartamu hilang. Sekalipun hari ini suami pasangan kita hilang, saudara. Hari ini pekerjaan kita hilang. Tapi satu hal hari ini, 3 hal yang tidak pernah hilang dalam hidup saudara dan saya di masa depan. Yaitu apa? Masa depan yang cerah, janji Tuhan ya dan amin, kebahagiaan selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 12-13. Ini realita yang membuat kita bahagia. Wahyu 22 ayat 12-13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Kita percaya hari ini Tuhan sudah jamin, jangan takut. Semua yang boleh hilang, sekali lagi masih ada harapan. Apa yang hilang jadi beban beratmu, masih ada harapan jadi berkat ketika kita tetap berharap kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, maka kita percaya, kita yang lagi beban berat, kita tahu akhir hidup kita tidak akan pernah beban berat lagi, tapi dirubah jadi berkat. Apa yang akan kita nikmati di tahun-tahun yang akan datang ketika kita tetap berharap sama Yesus, bahkan kita tidak kecewa. Berapa banyak orang sudah marah sama Tuhan Yesus karena ya jujur seperti ibu tadi, kalau kehilangan anak laki, ketika dia melihat anak lakinya baik, anak lakinya tidak nakal, mungkin banyak orang jadi kecewa. Mereka tidak berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak akan pernah, saudara. Banyak orang justru hari ini marah sama Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan engkau jahat, engkau tega Tuhan. Aku salah apa, aku dosa apa, aku melayani Tuhan, anakku melayani Tuhan. Mungkin kita semua pasti protes. Tapi satu hal hari ini, siapapun saudara yang mengalami kehilangan, ya, mungkin saudara kehilangan saudara yang terdekat, orang yang kita cintai pulang ke rumah Bapak, mungkin saudara kehilangan harta benda, saudara kehilangan deposito, saudara kehilangan harga diri karena saudara diinjek-injek dengan dikhianati dengan pasangan hidupmu. Sekali lagi, yuk, masih ada harapan. Saudara tidak selamanya beban berat terus. Saudara percaya hari ini Tuhan berikan kabar sukacita. Nak, jangan lepaskan kepercayaanmu. Ibrani 10 ayat 35, karena besar upah yang menantinya. Jangan sekali-sekali melepaskan kepercayaan dan pengharapanmu kepada Tuhan, karena upah yang besar akan menantinya. Apa upah yang besar? Selalu masa depan yang cerah, ya. Masa depan indah, madein, madecer, itu sudah jadi janji Tuhan buat orang benar, ya dan amin, dan bahagia selamanya. Jadi tidak ada yang namanya beban berat lagi. Seberat-beratnya orang benar, tetap gandol Gusti, tetap pegang penuh kepercayaan. Sekali Yesus, tetap Yesus, gandol Gusti, hidupmu akan melihat satu berkat yang besar. Makanya bangun semangat. Kita tidak bisa memiliki, saya tadi ngomong sama ibu itu, Bu, memang hidup ini misteri ilahi. Kadang-kadang kita sudah jadi orang benar, proses hidup itu orang benar itu tidak dijamin hidupnya mulus-mulus, ya. Tapi orang benar itu berjalan majunya bercucuran air mata, tapi pasti bahagia. Tidak akan selamanya, karena janji Tuhan itu pulangnya pasti bersorak-sorai. Itu sebabnya malam ini siapa yang alami kehilangan besar-besaran, rasa sakit, kehilangan, disakiti, hati, harga dirimu diinjek-injek, jangan pernah lepaskan kepercayaan pengharapanmu kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap gandol Gusti. Kenapa? Karena kita akan melihat masa depan yang indah, masa depan cerah, janji Tuhan ya dan amin. Bahkan ada kebahagiaan selama-lamanya karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Amin. Jadi tidak perlu takut. Yang kedua,
Bu Eli, harapan yang tidak mengecewakan itu apa? Di Mazmur 126 ayat 1-2. Jangan putus pengharapan. Itu aja kata kuncinya. Sekali Yesus, tetap Yesus, gandol Gusti. Ya, ingat ya, itu diingat-ingat. Seburuk-buruknya kita ngalami badai yang besar, kalau kita gandol Gusti, kita tetap pengharapan sekali Yesus, tetap Yesus, maka Mazmur 126 ayat 1-2 akan digenapi. Beban beratmu akan jadi berkat yang besar. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa, lidah kita sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Termasuk saudara dan saya. Malam ini siapa yang lagi terpuruk? Yang lagi kecewa kepada Tuhan, yang lagi kecewa lihat hasil sudah doa puasa, mana Tuhan, sudah berdoa, sudah mengampuni, sudah melayani, baca firman, mana Tuhan? Ada banyak orang kecewa loh hari-hari ini sama Tuhan, ya. Banyak orang benar yang kecewa, karena kalau kita fokusnya sama hasil terus pasti kecewa. Saudara lihat hasil pasti kecewa. Saya kalau lihat hasil dari jawaban doa saya pada tahun-tahun yang awal saya proses, saya pasti kecewa. Makin didoakan makin brutal, saudara. Makin didoakan bertobat makin luar biasa. Makin gak pulang rumah, makin nikah siri, makin punya anak jujur. Kalau makin dipuasai, makin didoakan, makin luar biasa. Jujur, kalau orang tanya, Bu, kecewa enggak sama Tuhan? Oh, di awal saya kecewa sama Tuhan. Kalau saya lihat hasil, saya pasti kecewa. Tapi ketika Tuhan berkata, ketika aku pulihkan rumah tanggamu, Eli, sehancur-hancurnya rumah tanggamu dengan beban yang berat yang kau hadapi hari ini, percayalah, ketika aku sudah tiba waktuku memulihkan Sion rumah tanggamu, kamu bukan lagi kecewa, tapi kamu akan bersyukur dan kamu akan seperti orang bermimpi. Orang bermimpi itu berarti beban beratnya jadi berkat. Oh jelas. Mungkin saudara tidak pernah mimpi, saudara bakal terjadi hal yang luar biasa seperti orang bermimpi. Mimpinya yang Tuhan jawab bukan mimpi yang buruk, saudara. Dunia kasih sesuatu yang nikmat tapi dikasih horor, mimpi yang buruk, yang menakutkan. Tapi Tuhan berjanji buat saudara dan saya, nak, hari ini beban beratmu, jangan pernah putus pengharapan kepadaku. Tidak akan pernah aku mengecewakan. Sekalipun kalau kau lihat hasil hari ini, bonyok, saudara. Benar, saudara. Bertahun-tahun berdoa makin bonyok, saudara. Makin didoakan pasangan hidup makin brutal, makin brengsek, bukan makin baik, Bu Eli. Mungkin itu sedang kita alami. Kita berdoa buat usaha supaya lancar, bukannya lancar, Bu Eli. Makin sepi, Bu Eli, sepi Senin Kemis Bu Eli, tidak tahu Tuhan tuh maksudnya apa. Kita percaya. Satu hal saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok hidup ini berliku-liku? Kalau Tuhan jawab sekali kan sudah enak, tidak seperti ngeri-ngeri sedap. Satu kata jawaban Tuhan waktu saya bertanya. Tuhan cuma bilang gini, belajar untuk percaya. Waduh, Ayub belajar untuk punya iman percaya yang murni seperti emas. Harus diproses seluruh aspek kehidupannya. Habis, saudara. Hancur, saudara. Hanya untuk belajar percaya. Hari ini kalau saudara kecewa sama Tuhan karena hasil saudara berdoa masih mengecewakan, saudara rugi besar, saudara salah besar. Saudara kalau marah sama Tuhan, saudara salah besar. Saudara kalau marah sama pasangan hidupmu, saudara salah besar. Enggak ada yang salah dengan pasangan hidupmu yang masih mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan lagi genapi
pemulihan seperti mimpi yang indah, yaitu mimpi yang penuh tertawa. Berarti bukan bad dream ya, mimpi penuh tertawa itu hahaha sampai ngakak-ngakak dengan sorak-sorai dan diikuti perkara yang besar. Tuhan bilang gini, sabar Eli, tahan keinginanmu, tahan kehendakmu, karena aku lagi genapi mimpimu yang indah. Apa yang indah menurut hidupmu bukan indah menurut aku. Tapi ketika engkau sudah punya pengharapan, aku yang akan genapi mimpi yang indah menurut waktuku. Ketika aku pulihkan rumah tanggamu, engkau tidak akan pernah dapat mimpi yang buruk. Mimpi yang indah yaitu penuh tertawa, sorak-sorai, dan perkara yang besar. Nanti saudara kalau sudah waktunya Tuhan, hari ini beban berat, yes memang. Beban berat jalani aja. Bu Eli tidak enak, memang semua. Kita semua tidak ada yang lepas dari ujian akhir, pemurnian di akhir zaman. Saudara harus jalani dengan sukacita, tidak ada jalan lain. Jangan lepaskan kepercayaanmu, tidak ada yang salah dengan suamimu, pasanganmu yang masih mengecewakan, keuangan yang masih mengecewakan, hasil kesehatan yang mengecewakan, tidak ada yang salah, tidak usah marah. Tuhan juga tidak salah, hidupmu juga tidak salah, tapi karena Tuhan punya keinginan untuk menggenapi mimpimu. Hari ini yang jadi mimpimu, itu yang indah, belum tentu di mata Tuhan indah. Tapi kalau Tuhan yang berkata, waktuku, pasti mimpimu indah. Karena nanti lihat ya, kalau kamu paksa waktuku, nanti mimpimu ndak indah, jadi bad dream, mimpi buruk horor ya. Tapi kalau waktuku, yakinlah aku yang jamin, beban beratmu 100% akan jadi berkat. Dan keadaanmu seperti mimpi, mimpinya sampai tertawa terbahak-bahak. Wah, untung aku tetap berharap, gandol Gusti, untung ternyata aku lihat mimpiku penuh tertawa, sorak-sorai. Bahkan ada perkara besar yang Tuhan lakukan di balik masalah kita, beban yang berat hari ini. Amin saudara. Yang terakhir ya, jadi saudara tidak ada loh saudara yang kecewa, yang hilang harapan. Hari ini yuk semangat, siapapun saudara dan saya bangun semangat ya. Kita percaya di hari raya Imlek ini ada pesan Tuhan. Sebenarnya malam ini saya juga nggak live ya, karena saya tadi juga dari mama saya, dari mertua saya sudah puter gitu ya. Tapi malam ini Tuhan cuman ingatkan satu hal, yaitu pengharapan, yaitu beban berat akan jadi berkat. Makanya malam ini kita tahu pesan Tuhan di hari raya Imlek ini. Ada berkat besar ya, ada special gift buat kita yang tidak melepaskan kepercayaan, yang tetap gandol Gusti. Tuhan lagi sediakan angpau yang luar biasa, berkat yang besar di balik beban yang berat. Yang terakhir, harapan tidak memalukan. Buka Ibrani 11 ayat 27 ya. Ibrani 11 ayat 26 sampai 27 kita baca terlebih dahulu. Ibrani 11, lihat, tidak akan pernah memalukan. Karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Lihat ya Musa, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Makanya tidak ada orang yang hari ini dipermalukan. Kita pada akhirnya, waktu kita berharap sama Tuhan, sekalipun keadaan hidupmu sulit apapun, kita percaya sebagai kekayaan yang lebih besar itu tetap Kristus. Firman berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah.
Kita percaya selama kita punya harapan kepada Yesus tidak akan memalukan, karena kita pasti menikmati upah. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat yang ke-40. Ya, kita percaya ayat yang ke-40 kita baca. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40-nya ini bagus kata-katanya. Hari ini kalaupun Tuhan tidak berikan sesuatu secara materi, secara hidupmu di dunia, karena apa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Malam ini percayalah ya, kita semua ada hal yang tidak pernah memalukan. Walaupun hari ini keadaan hidupmu seperti orang benar. Kenapa orang benar hidupnya susah? Percayalah, karena Tuhan itu sudah ada upah yang jauh lebih besar. Kita percaya hidup ikut Kristus walaupun semenderitanya, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Ada sesuatu yang lebih besar. Kalaupun ayat 40 berkata, kalaupun ayat 39, iman mereka walaupun sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mungkin sampai hari ini kita tidak lihat janji Tuhan, padahal kita sudah giat melayani Tuhan, kita sudah semangat. Kenapa? 40 berkata, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Bahkan Ibrani 12 ayat 28 seperti renungan saya barusan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah dengan cara hormat dan takut akan Tuhan. Yang ketiga yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi hari ini tidak pernah memalukan. Orang yang gandol Gusti pasti menikmati upah di bumi, upah di surga. Kalaupun sampai seperti Rasul Paulus, walaupun sudah on fire, tapi dia tidak melihat duri dalam daging diambil, itu pun Tuhan sudah sediakan pengganti sesuatu yang lebih baik. Saudara, kalau lihat Ibrani 11, itu kesaksian iman daripada Musa, Abraham, ya, mereka setia sama Tuhan. Kalaupun sampai mereka setia, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, walaupun mereka sudah benar-benar sama Tuhan tuh luar biasa. Saudara percayalah, Tuhan sudah sediakan upahnya buat orang yang setia berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan juga sudah sediakan sesuatu yang lebih baik di Ibrani 11, 39, 40, bahkan Ibrani 12 ayat 28, Tuhan menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya jangan pernah putus pengharapan. Apa yang saudara hari ini fokus? Kalau kita ikut Kristus fokusnya kaya, saudara salah besar. Jujur, saya waktu merenungkan firman, ini sudah selesai ya, perenungan sesaat. Waktu hidup saya kejar target, Pak Nyoto harus kembali, Pak Nyoto harus kembali, rumah tangga saya harus kembali Teletubbies. Itu semakin membuat saya kecewa, semakin membuat saya hidup dalam keterpurukan. Kenapa? Karena saya semakin melihat hasil yang saya harapkan itu semakin mengecewakan. Tapi waktu Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah pulihkan banyak rumah tangga, tapi hidup saya semakin berdarah-darah. Saya semakin kecewa sama Tuhan. Tapi sampai suatu saat Tuhan berkata, Eli, apa tujuanmu mengikut aku? Kalau engkau cuman fokus kepada cintanya suamimu kembali, engkau pasti kecewa. Dan itu bukan target hidup yang selamanya. Apakah cinta suamimu bisa dibawa mati bersama-sama? Kan enggak. Tapi kalau engkau fokus dengan rumah tanggamu pulih supaya bisa Teletubbies kembali, engkau semakin kecewa dengan aku. Tapi kalau fokus mengikut aku adalah keselamatan, maka engkau akan melakukan apa yang menjadi syarat untuk menikmati keselamatan. Pastikan hari ini semakin engkau fokus
dengan targetmu, maka engkau akan berespon salah, dan itu akan membawa engkau tidak selamat, akan membawa imanmu hanya naik turun, nanti akan dimuntahkan juga ya. Orang yang tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Nanti kalau hidupmu juga hari ini tidak pernah, jujur waktu saya merasa bahwa hidup saya kecewa dengan hasil, respon saya semakin sakit hati, respon saya semakin jengkel, kebencian, kemarahan baik terhadap Tuhan, terhadap Pak Nyoto, terhadap pelakor, jadi satu saudara. Tapi waktu Tuhan berkata, apa tujuanmu hidup mengikut aku? Kalau hanya harapanmu di dunia ini, engkau menikmati pemulihan, tapi engkau tidak bisa hidup berbahagia selamanya dengan aku, apa artinya? Kalau hari ini engkau berkata, fokusku ikut Yesus, yaitu karena aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan, aku mau selamat sampai tiba di garis akhir dalam pertandingan iman dan rebut hidup kekal, maka kamu akan berjuang hari ini dengan pertandingan imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Engkau tidak akan melepaskan iman percayamu hanya karena engkau belum melihat Pak Nyoto kembali. Jauh lebih penting adalah perjuangan iman dan rebut hidup kekal. Selamat itu jauh lebih penting. Dari itu saya mulai sadar. Saya mulai pegang teguh iman saya, sekali Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan pernah hilang. Bahwa ketika aku tidak melepaskan kepercayaanku, maka besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35 atau 36. Di situ saya hidupi. Saya mulai tahu perjuangan saya. Bukan lagi merebut hatinya Pak Nyoto cepat kembali sama saya. Tapi perjuangan saya, pertandingan saya adalah pertandingan iman dan rebut hidup kekal sampai garis akhir. Jangan sampai iman dan hidup kekal itu dicuri sama iblis. Berarti engkau tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Berapa banyak orang cuman bertanding cepat kaya, cepat pulih, cepat nyaman, sehingga engkau hari ini melepaskan iman dan rebut hidup kekal di tangan iblis. Malam ini pastikan, yuk kita semua yang lagi berbeban berat, saudara bersyukur punya Tuhan Yesus. Saudara bersyukur orang dunia tidak tahu rahasia ini. Tapi kita malam ini sudah punya satu rahasia. Yaitu apa saudara? Beban beratmu pasti berubah jadi berkat saudara. At least kalaupun saudara hidup seperti Rasul Paulus sampai akhir hidupmu, engkau berdiri di atas iman, finishing well sampai garis akhir berdarah-darah. Ya, Rasul Paulus kan berkata, kematianku sudah dekat, darahku mulai tercurah, tapi ini sebagai persembahan. At least apa yang dikatakan firman tidak memalukan. Saudara tetap menikmati upah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan Tuhan sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Dunia tidak punya ini saudara. Dunia tidak punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi buat saudara dan saya, gandol Gusti. Saudara jangan pernah jual imanmu. Hari ini target hidupmu adalah pertandingan iman. Yang sekali Yesus tetap Yesus. Ditolong tidak ditolong, aku tetap punya pengharapan. Aku tetap berdiri di atas iman. Dan aku akan bertanding untuk merebut hidup kekal. Dengan menjaga responmu, jangan sampai dicuri oleh iblis. Hanya karena masalahmu tidak selesai-selesai, engkau jadi jahat. Hanya karena masalahmu tidak selesai-selesai, engkau menanti suamimu tidak kembali-kembali, engkau mulai berselingkuh. Engkau mulai berselingkuh TTM dan sebagainya. Tapi malam ini, yuk siapapun saudara dan saya, mulai hari ini, tetap percaya, kunci beban berat jadi berkat. Yaitu lagu itu tadi dinyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Ditolong, tidak ditolong, harapanku tidak akan hilang. Someday, suatu hari, tidak akan pernah saudara dan saya, keadaanmu, mimpimu hari ini jadi mimpi yang buruk. Semuanya dalam proses mimpi yang indah. Ketika Tuhan pulihkan Sion, bukan saudara yang memulihkan, bukan waktu saudara. Makanya jangan paksa Tuhan cepat-cepat pulihkan rumah tanggamu, keuanganmu. Kalau waktumu nanti jadi mimpi yang buruk.
Tapi kalau waktunya Tuhan, itu benar mimpi yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti mimpi yang indah, tertawa, terbahak-bahak, sorak-sorai perkara besar. Bahkan di depan Tuhan berkata, nak, harapanmu tidak akan hilang. Ada janji Tuhan, kebahagiaan selama-lamanya. Bahkan kau akan lihat madesu, tidak ada madesu. Masa depan yang cerah dan madein, madecer dan madein. Madesu tidak ada lagi. Amin. Saya sudah selesai. Saya percaya ya. Saya mau adakan doa puasa awal tahun. Saya lagi rinse tanggalnya. Mungkin beberapa hari ini saya akan posting ya. Ada puasa lagi awal tahun 40 hari. Kita percaya dengan banyak doa puasa itu membawa kita semakin mematikan keinginan kita. Supaya kita tetap bertandingnya benar. Saudara ingat ya, pertandingan itu iman dan rebut hidup kekal loh. Jangan ikut cara dunia, tanding kaya-kayaan, viral-viralan, ya, sukses-suksesan, ya. Saudara percuma. Semua itu akan jadi mimpi buruk, saudara. Orang yang hanya tandingnya bukan iman dan rebut hidup kekal, semuanya akan melihat mimpi buruk, hidupmu akan hancur, saudara. Tapi buat kita di tengah keadaan hidup beban berat, jangan pernah takut. Beban beratmu dijamin, saudara, akan jadi berkat yang besar buat saudara dan saya nikmati. Di depan itu sudah banyak kok janji Tuhan, ya, kebahagiaan, masa depan, semuanya Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita aja maju melangkah. Melangkahnya dengan apa? Jujur, saudara, 14 tahun, 15 tahun. Kalau orang tanya, Bu Eli hidup dengan apa? Semakin saya melihat, semakin saya kecewa. Semakin memalukan hidup saya. Semakin rasanya semua hilang. Semangat saya akan hilang. Apa yang membuat saya tetap bertahan sampai hari ini? Karena saya hidup oleh iman percaya saya kepada Yesus. Saya punya perjalanan iman. Kalau semuanya nanti sudah berakhir, saya akan buat. Ya, saya akan bukukan perjalanan iman saya kepada Yesus. Itu tidak main-main, saudara. Harga yang saya harus bayar untuk menghidupi iman saya kepada Yesus. Wow, itu perjalanan iman yang saya tidak pernah orang lain bisa dapat kecuali pengalaman hidup bersama Tuhan. Kita semua masing-masing punya loh perjalanan iman bersama Tuhan. Saudara dan saya punya perjalanan iman yang membuat saudara hari ini. Dan satu hal, 15 tahun saya berjalan dengan iman. Hari ini saya bisa berkata, pengharapan saya tidak pernah hilang dalam Tuhan. Pengharapan saya tidak pernah mengecewakan. Pengharapan saya tidak pernah memalukan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, kita berjalan semakin lama, hidup semakin sulit, saudara. Makanya hari ini harus hidup oleh iman. Kalau hidup melihat, bunuh diri, saudara. Saya kalau ditanya orang, Bu Eli, hidupmu gimana? Kalau hidup saya jujur. Kalau saya hidup dengan apa yang saya lihat fakta, saya pasti bunuh diri. Saya pasti kena penyakit kanker. Saya pasti akan menjadi pasien rumah sakit jiwa. Tapi terbukti waktu saya berjalan dengan iman percaya saya, sekali Yesus, tetap Yesus, pengharapanku tidak pernah hilang. Hari ini terbukti, saya bukan orang yang pasien rumah sakit jiwa. Saya tetap waras sampai hari ini. Saya tetap berjalan dengan kuat. Saya berjalan dengan respon yang benar. Karena saya tahu tujuan goal akhir hidup saya. Saya harus menyelesaikan pertandingan iman saya. Tidak ada yang bisa menggeser rasa percaya saya sama Tuhan. Walaupun hasilnya mengecewakan. Hasilnya memalukan. Semua harapan saya hilang rasanya. Tapi tidak ada yang bisa menggeser iman saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan terus wajahku Daniel, ya. Sudah tahun 2025, semangat yang baru, ya. Jangan sampai wajahnya ku Daniel terus. Sudah, wajahnya harus wajah sukacita, ya. Tebar pesona, tebar senyum. Dalam penderitaan ya tebar pesona. Kenapa? Karena pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Malam ini kami sudah mendengar satu peneguhan bahwa Tuhan tidak mau setiap kami terpuruk di tengah beban berat kami.
Tuhan, tidak mau kami kehilangan kepercayaan kami kepada Yesus saat kami berbeban berat. Kami tidak mau Tuhan kehilangan pegangan. Kami mau gandol Gusti Tuhan. Kami mau Tuhan derek Gusti. Kami mau tetap setia mengiring Kristus walaupun itu tidak mudah sekalipun. Kami percaya Tuhan, kami mau menyelesaikan goal kami Tuhan. Pertandingan iman dan rebut hidup kekal, itu tujuan kami hidup di dunia ini. Selama masih ada sisa nafas, kami akan hidup iman kami. Dan kami akan rebut hidup kekal. Tidak akan pernah siapapun bisa mencuri kehidupan kekal dari hidup kami. Makasih ya Bapak, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang akan beristirahat. Biar Tuhan itu memberkati setiap orang yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat ya. Satu hal saya baru ingat, saudara, jangan sampai ketika hari ini masalah itu bisa mencuri rebut hidup kekal. Banyak orang loh ya, gara-gara masalahnya tidak selesai-selesai, rebut hidup kekalnya. Hidup kekalnya dilepas. Saudara jangan pernah itu ya. Tetap percaya, iman, dan rebut hidup kekal. God bless semuanya.